Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Infinix Zero 40 5G yang bocorannya mulai muncul ke permukaan, dan Redmi Note 14 Pro Plus yang sudah pasti akan menggunakan chip MediaTek, bukan Snapdragon. Selanjutnya, kabar terkala menarik juga datang dari Poco F6 yang berkolaborasi dengan film Deadpool and Wolverine. itel yang merilis smartphone boba 5G termurah di bawah 1 juta rupiah, hingga daftar 11 HP Xiaomi yang sudah tidak mendapatkan update software lagi. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Vivo murah terbaru cuma 1,5 juta. Vivo Y18i resmi rilis. Sudah anti-air IP54 dan pakai baterai jumbo 5000 mAh. Vivo baru saja meluncurkan Vivo Y18i sebagai tambahan terbaru dalam seri Y-nya. Dirancang sebagai ponsel kelas pemula, perangkat ini mengusung layar HD+, LCD, dan ditenagai oleh chipset Unisoc T612. Didukung dengan RAM 4GB, penyimpanan 64GB, dan baterai besar 5000 mAh. Vivo Y18i menawarkan performa cukup baik di kelasnya. Desainnya modern dengan bodi tipis dan pilihan warna menarik. Kamera belakang ganda 13MP dan kamera depan 5MP cukup memadai untuk kebutuhan fotografi sehari-hari. Fitur tambahan seperti tahan air dan debu serta teknologi pengisian cerdas menjadi nilai tambah. Vivo Y18i dijual dengan harga Rp7.999 atau sekitar 1,6 juta rupiah, membuatnya menjadi pilihan menarik buat kamu yang mencari smartphone simple namun berkualitas. Infinix Zero 40 5G segera rilis. Ini dia bocoran spesifikasi Infinix Zero 5G terbaru yang sebentar lagi rilis. Infinix Zero 40 5G kembali muncul dalam daftar Google Play Console dengan nomor model X6861. Ponsel cerdas ini dikonfirmasi menggunakan chipset MediaTek MT1696Z-CZA yang kemungkinan besar adalah Dimensity 8200 Ultimate, bukan Dimensity 8200 seperti yang sempat dikabarkan. Bocoran ini menunjukkan bahwa Infinix Zero 40 5G nantinya akan menggunakan RAM 12GB dan layar dengan resolusi 1080 x 2436 pixel. Selain itu, sertifikasi TUV juga mengungkapkan kapasitas baterainya sebesar 4900 mAh. Dengan informasi terbaru ini mengindikasikan bahwa acara peluncuran resmi Infinix Zero 40 5G semakin dekat. Kira-kira masuk Indonesia kapan ya? Vivo V40 series rilis minggu depan. Vivo V40 dan V40 Pro rilis 7 Agustus di India. Segera masuk ke Indonesia? Hal tersebut diketahui dari postingan resmi Vivo India via platform X.com yang diikuti dengan beragam informasi resmi terkait Vivo V40 series. Kedua perangkat ini sama-sama dibekali baterai berkapasitas besar 5500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 80W serta kamera utama 50MP. Namun V40 Pro unggul dengan kehadiran kamera telefoto 2x optical zoom yang menggunakan sensor Sony IMX816. Untuk dapur pacunya, V40 Pro menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9200 Plus, sementara V40 mengandalkan Snapdragon 7 Gen 3. Baik V40 maupun V40 Pro memiliki sertifikasi IP68 untuk ketahanan terhadap air dan debu, dan diklaim bahwa kedua ponsel ini akan menjadi smartphone paling ramping meskipun menggunakan baterai 5500 mAh. Chipset resmi Redmi Note 14 Pro Plus, bukan Snapdragon. Redmi Note 14 Pro Plus akan gunakan chipset powerful ini. Redmi Note 14 Pro Plus sendiri hampir dipastikan akan ditenagai chipset Dimensity terbaru dengan fabrikasi 4 nanometer yang menawarkan performa tinggi. Meskipun belum resmi, spekulasi mengarah pada Dimensity 7350 sebagai kemungkinan chipset yang digunakan. Di sisi lain, Redmi Note 14 Pro dikabarkan akan menggunakan Snapdragon 7S Gen 3. Layarnya mengusung panel OLED beresolusi 1,5K dengan desain melengkung. Untuk kamera, ponsel ini akan memiliki kamera utama 50 megapiksel dan desain modul kamera berbentuk oval. Meskipun belum ada tanggal peluncuran resmi, spesifikasi yang ditawarkan Redmi Note 14 Pro Plus membuatnya menjadi salah satu ponsel yang paling dinantikan di kelasnya. Brand HP baru, tapi mirip Poco. Brand baru asal Tiongkok luncurkan smartphone mirip Poco X6 Pro.
NIO, perusahaan otomotif listrik asal Cina, telah resmi meluncurkan NIO Phone 2. Ponsel cerdas ini hadir dengan desain serupa pendahulunya, namun untuk bagian modul kameranya justru mengingatkan pada desain Poco X6 Pro. Salah satu fitur andalannya adalah tombol khusus di sisi kiri ponsel untuk mengontrol fungsi mobil NIO. Selain itu, ponsel ini juga berfungsi sebagai kunci mobil dengan teknologi UWB dan Bluetooth untuk meningkatkan keamanan. Fitur menarik lainnya adalah NIO Link yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan ponsel melalui sistem infotainment mobil. Dari segi spesifikasi, NIO Phone 2 dilengkapi dengan layar AMOLED 6,82 inci beresolusi 2K dengan refresh rate 120Hz. Performa ponsel didukung oleh chipset Snapdragon 8 Gen 3. Untuk fotografi, terdapat kamera utama 48MP, kamera ultrawide 48MP, dan kamera telefoto periskop 50MP. Baterai berkapasitas 5020 mAh mendukung pengisian cepat kabel 80W dan nirkabel 50W. Dengan harga 6.499 yuan atau sekitar 14 jutaan, NIO Phone 2 diharapkan dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih seamless antara ponsel dan mobil listrik NIO. HP Nokia 5G murah 2 jutaan. HMD perkenalkan HMD Crush sebagai smartphone 5G murah plus kamera 50MP. HMD Crush dan Crush Max sendiri mengusung chipset Unisoc T760, layar OLED 6,67 inci, serta baterai 5000 mAh. Perbedaan utama terletak pada kapasitas RAM dan penyimpanan, serta konfigurasi kamera. Crush memiliki RAM 6GB, penyimpanan 128GB, dan kamera utama 50MP. Sementara Crush Max menawarkan RAM 8GB, penyimpanan 256GB, dan kamera utama 64MP. Salah satu keunggulan kedua ponsel ini adalah kamera selfie 50MP yang didukung fitur gesture untuk pengambilan foto tanpa perlu menekan tombol. Selain itu, HMD juga menonjolkan aspek perbaikan perangkat dengan program Gen 1 Repairability yang memungkinkan pengguna mengganti komponen seperti layar, baterai, dan port pengisian daya dengan mudah. HMD Crush dan Crush Max akan tersedia di Amazon India pada Agustus mendatang dengan harga mulai dari Rp13.000 atau sekitar Rp2,5 juta. Poco collab Deadpool x Wolverine. Poco F6 resmi meluncurkan versi Deadpool dan Wolverine Edition. Poco diketahui telah merilis edisi khusus dari Poco F6 yang bertemakan Deadpool pada 26 Juli yang lalu. Ponsel ini memiliki desain belakang yang mencolok dengan warna merah khas Deadpool, serta elemen-elemen karakter seperti wajah Deadpool pada modul kameranya. Meskipun diberi nama Poco F6 Deadpool Edition, desain ponsel juga menampilkan karakter Wolverine yang menjelaskan bahwa ini merupakan edisi terbatas, hasil kolaborasi dengan film terbaru Deadpool dan Wolverine. Spesifikasi internal Poco F6 Deadpool Edition kemungkinan sama dengan versi standar. Namun, ponsel ini diprediksi akan hadir dengan kemasan khusus yang berisi merchandise bertema Deadpool dan Wolverine. Dengan desain yang unik dan kemungkinan keterbatasan stok, Poco F6 Deadpool Edition dipastikan akan menarik perhatian para penggemar superhero Marvel. Segera cek HP Xiaomi jadul kamu. Ini daftar smartphone Xiaomi dan Poco yang sudah terdapat update lagi di 2024. Xiaomi diketahui telah mengumumkan bahwa beberapa model ponsel populernya seperti seri Mi 10 dan Redmi Note 10 tidak akan lagi mendapatkan pembaruan perangkat lunak. Perangkat populer lain yang masuk resmi di Indonesia antara lain Poco X3 NFC, Poco M3 Pro, Mi 10T series, dan masih banyak lagi. Keputusan ini berarti pengguna perangkat tersebut tidak akan lagi menerima fitur-fitur baru, perbaikan bug, atau pembaruan keamanan terbaru. Meskipun ponsel masih dapat digunakan, risiko terkena malware akan meningkat seiring waktu. Intinya, pengguna ponsel Xiaomi yang masuk dalam daftar perangkat yang tidak didukung perlu mempertimbangkan untuk mengganti ponsel mereka atau mengambil langkah-langkah ekstra untuk melindungi perangkat mereka dari ancaman keamanan cyber. Untuk informasi lengkap bisa kunjungi link berikut ini. Xiaomi gabut malah bikin asbak. Asbak pintar Xiaomi bisa hilangkan bau dan racun asap rokok kamu.
Asbak pintar bernama Pool Smart Ashtray ini dirancang untuk lebih dari sekedar tempat membuang puntung rokok. Dilengkapi dengan teknologi canggih, asbak pintar ini mampu menghilangkan bau tidak sedap dan menyaring zat-zat berbahaya yang terkandung dalam asap rokok. Pool Smart Ashtray hadir sebagai solusi untuk mengurangi dampak buruk asap rokok bagi kesehatan. Dengan lapisan filter khusus, perangkat ini mampu menyerap partikel-partikel berbahaya dan menghilangkan bau tak sedap, sehingga udara di sekitar tetap bersih dan segar. Cara kerja Pool Smart Ashtray mirip dengan air purifier, namun lebih spesifik dirancang untuk mengatasi masalah asap rokok. Desainnya yang kompak dan modern membuatnya mudah ditempatkan di berbagai ruangan. Xiaomi membanderol asbak pintar ini dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu 199 yuan atau sekitar Rp440.000. HP kamera boba nggak sampai 1 juta. Itel A50 resmi rilis di Indonesia. Jadi HP kamera boba termurah di Indonesia. Itel A50 memiliki desain kamera belakang berbentuk boba yang mirip dengan iPhone 11 series. Secara spesifikasi, Itel A50 terbilang identik dengan Itel A70 yang diluncurkan sebelumnya, namun memiliki perbedaan utama yang terletak pada resolusi kameranya, di mana kamera utama Itel A50 hanya 8 megapiksel, sedangkan Itel A70 sebelumnya sudah 13 megapiksel. Resolusi kamera depan Itel A50 juga lebih rendah, yaitu 5 megapiksel dibandingkan dengan Itel A70 yang sudah 8 megapiksel. Untungnya, Itel A50 menjadi smartphone Itel pertama yang menggunakan sistem operasi Android 14, sementara Itel A70 masih menggunakan Android 13. Itel A50 hadir dalam 3 warna, hitam, kuning, dan hijau, dan dijual secara resmi dengan harga mulai dari Rp925.999 untuk varian 3/64 GB dan Rp1.089.000 untuk varian 4/64 GB. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. iPhone lipat pertama Apple resmi 2026, Apple sudah tanda tangan dengan Samsung untuk produksi layar iPhone lipat. Setelah sekian lama dirumorkan, Apple akhirnya dikabarkan akan meluncurkan ponsel lipat pertamanya pada tahun 2026. Informasi ini didapatkan dari laporan terbaru The Information. Ponsel lipat Apple ini diperkirakan akan memiliki desain lipat seperti cangkang kerang alias clamshell, mirip dengan Samsung Galaxy Z Flip. Apple telah memulai pengembangan 2 prototipe ponsel lipat sejak Februari 2024. Bahkan diklaim bahwa Apple juga telah menjalin kerjasama dengan Samsung Display untuk memasok layar lipat yang akan digunakan pada perangkat ini. Awalnya, Apple dikabarkan akan merilis iPad lipat terlebih dahulu, namun rencana tersebut berubah dan fokus beralih ke iPhone lipat. Keputusan ini diambil karena adanya tantangan yang dihadapi Apple di pasar smartphone Cina.